Hai semuanya, kembali lagi dengan Sir Carlos. Kita akan membahas mengenai review PAS, di mana materi PAS kalian yaitu matriks dan transformasi geometri. Untuk ini kita akan khusus membahas mengenai matriks, dan untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Akan ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Ini contoh soal yang pertama, di mana ada matriks 2 kali 2 dan matriks 2 kali 2 juga, tapi matriks yang di sebelah kiri ini ada variabel yang belum diketahui, yaitu variabel A dan variabel B. Yang ditanya adalah kita menentukan nilai A ditambah 2B. Gimana ya caranya? Caranya adalah ini merupakan sebuah materi mengenai kesamaan dua matriks. Jadi kita akan membangun yang namanya sistem persamaan linear, seperti yang kalian pelajari sewaktu kalian kelas 10 semester 2 ya, semester 1 ya. Lalu ini 3A tambah B itu kita pasangkan dengan minus 3, di mana posisinya sama, yaitu pada baris pertama dan kolom kedua. Minus 3 seperti itu juga baris pertama dan kolom kedua. Lalu untuk persamaan yang kedua ada pada baris kedua kolom pertama, yaitu 2A dikurang 3B sama dengan posisi yang sama dengan 2A dikurang 3B, yaitu minus 13. Jadi ini dia persamaan kedua. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai A dan B. Terserah kalian mau melakukan metode apa, atau metode substitusi, atau metode eliminasi, atau metode kurang. Di sini Sir akan bahas mengenai metode eliminasi terlebih dahulu, di mana kita akan mengeliminasi variabel B terlebih dahulu dengan cara mengkalikan 3 pada persamaan pertama. Jadi ini dihasilkan persamaan pertama menjadi 9A ditambah 3B sama dengan minus 9. Persamaan kedua tetap 2A dikurang 3B sama dengan minus 13. Untuk menghilangkan variabel B, kita lakukan operasi penjumlahan ya. Ini habis, variabelnya habis. 9A ditambah 2A itu sama dengan 11A, minus 9 ditambah minus 13 itu sama dengan minus 2. Maka kita peroleh A sama dengan minus 22 dibagi dengan 11. Hasilnya minus 2. Lalu apa? Kalau sudah kita peroleh nilai A, maka kita akan bisa mendapatkan nilai B dengan cara mensubstitusikan nilai A sama dengan 2 ke persamaan pertama. Terserah mau persamaan pertama atau persamaan kedua, tapi di sini persamaan yang paling sederhana itu persamaan pertama. Ya, ini kita substitusi ke persamaan pertama, berarti 3 dikali minus 2 ditambah B sama dengan minus 3. 3 kali minus 2 itu minus 6 ditambah B sama dengan minus 3. Maka B sama dengan 3. Nah, udah dapat nilai A dan B, selanjutnya apa? Maka kita substitusikanlah nilai A dan B ke yang ditanyakan, yaitu A ditambah 2B sama dengan minus 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 4. Oke, bagaimana? Paham? Ini soal yang pertama. Next, soal yang kedua mengenai apa ya? Mengenai inverse dan perkalian matriks, di mana ada matriks A dan matriks B. Yang ditanyakan adalah A dikali B diinverskan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah ini ada catatan untuk inverse ya, ada di buku teks kalian. A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC. Kalau ada matriks A, B, C, D ya, ini kalau di sini ganti jadi ini, kita tukar posisinya jadi DA. Yang di sini kita ganti tanda ya, yang awalnya dari positif jadi negatif ya, atau sama dengan AD kurang BC itu merupakan determinan A, maka 1 per determinan A dikalikan ya. Itu untuk inverse. Kita lakukan pertama perkalian matriks sebelumnya, yaitu pada ini
2 dikali 1 ditambah 5 dikalikan dengan 2. Itu pada baris pertama kolom pertama. Untuk baris pertama kolom kedua, 2 dikalikan minus 1 ya, 2 dikalikan minus 1 ditambah 5 dikali minus 4. Ini dia. Untuk yang baris kedua kolom pertama, minus 1 dikalikan dengan 1 ditambah minus 3 dikalikan dengan 2. Lalu untuk yang terakhir, minus 1 dikalikan minus 1 ditambah minus 3 dikalikan minus 4. Ini dia ya. Kita proses 2 dikali 1 2 ditambah 5 dikali 2 10. Lalu ini minus 2, ini 5 kali minus 4 hasilnya minus 20. Lalu minus 1 kali 1 hasilnya minus 1. Minus 3 kali 2 itu minus 6. Lalu minus 1 kali minus 1 1 hasilnya 1 ditambah dengan minus 3 dikali minus 4 hasilnya 12. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 10 itu 12. Minus 2 kurang 20 minus 22. Lalu minus 1 kurang 6 minus 7. Dan 1 ditambah 12 itu 13. Sudah kita peroleh hasil perkaliannya. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita cari determinannya terlebih dahulu ya. AD ini A, B, C, D. A dikali D 12 dikali 13 dikurang BC. Ini B, ini C. Minus 22 dikali minus 7. Ini dia ya. 12 kali 13 dikurang minus 22 dikali minus 7. Hasilnya 2 ya. Cari determinan terlebih dahulu biar gampang. Lalu inverse-nya sama dengan 1 per determinan AB dikalikan dengan ini. Nah, maka tadi determinannya 2, 1/2. Tadi A-nya berapa? A-nya 12. Pindahkan ke D. Jadi di sini jadi D yang 12. Ya, jadi di sini A-nya. Kemudian dari A di sini jadi A-nya di sini. Dari D di sini, maaf, dari D di sini jadi D-nya di sini. Nah, lalu yang untuk B dan C ganti tanda dari negatif ke positif. Ya, ingat untuk yang AD kita pindahkan ya, jadi DA. Yang untuk BC kita ganti tanda ya. Lalu kita kali ini perkalian dengan koefisien ya, maka dapatnya 13/2. 22 bagi 22 kali setengah itu 11. 7 dikali setengah itu 7/2 dan 12 dikali setengah itu 6. Inilah hasil dari perkalian inverse ya. Dikalikan dulu baru diinversekan. Oke. Itu diperhatikan tetap tanda kurungnya. Kalau tidak ada tanda kurung berarti A, B inverse ya. Kalau ini A dikalikan B baru diinversekan. Next, nomor 3 mengenai apa? Di sini dikatakan matriks M tidak punya inverse. Apakah syarat matriks tidak punya inverse? Nah, pasti ada syaratnya. Ini dia, suatu matriks tidak mempunyai inverse jika determinan matriks tersebut sama dengan 0. Jadi, determinannya sama dengan 0. Rumus determinan apa? Rumus determinan AD dikurang BC. A-nya 8K dikurang 6, D-nya minus 3, dikurang B-nya 6, kalikan C, C-nya minus 9, sama dengan 0. Ini kita kalikan ke dalam, hasilnya minus 24K ditambah 18, ini kalikan, plus 54 sama dengan 0. Lalu, minus 24K, ini kita jumlahkan, hasilnya 72 sama dengan 0. 72 kita pindah ruaskan ke kanan, hasilnya minus 24K sama dengan minus 72. K minus 72 dibagi minus 24 hasilnya 3. Jadi nilai K sama dengan 3. Jadi diingat ya, untuk yang tidak punya inverse syaratnya determinan matriks sama dengan 0. Next, nomor 4. Ini ada matriks dikalikan dengan variabel matriks yang berupa variabel sama dengan ada matriks juga, maka kita menentukan nilai 3P dikurang 2Q. Caranya bagaimana? Ingat, ini ada catatan. A dikali X sama dengan B, di mana AX B ini merupakan matriks ya. Lalu X sama dengan A inverse B. XA sama dengan B, kita bisa catat menjadi AX ditambah X sama dengan B dikali A inverse. Jadi kalau di sini kondisinya ada pertama AX
ya. X ini dimana PQ ya sama dengan B ya. Jadi X itu PQ sama dengan A inverse dikalikan B. Jadi kita cari dulu inverse-nya ini ya, baru kita kalikan dengan ini B nya 02. Ini caranya ya. Berarti PQ sama dengan inverse dari matriks ini dikalikan dengan matriks B ya. Maka PQ sama dengan, ingat inverse tadi 1 per determinan matriks ya, AD dikurang BC, ini A ini D, 1 kurang 4 dikurang BC, 3 kali 2 ini D, 4 kurang 6. Maka ini kalikan dengan, kalau yang AD kita ini, untuk yang sisi ini kita ganti, kita tukar posisi per 1. Untuk yang di sini kita ganti tanda ya, ingat diganti tanda, minus 2 dengan minus 3 dikalikan dengan matriks B atau matriks 0 dan 2 ya. Lalu karena ini minus 1 per 2 ya, 4 kurang 6 itu minus 2, jadi ini kita kali silang, 4 dikali 0 ditambah minus 3 dikali 2 minus 2 dikali 0 tambah 1 dikali 2. Hasilnya apa? Hasilnya ini, yang atas minus 3 kali 2 itu minus 6, yang bawah minus 2 kali 0 kan 0 ditambah 1 dikali 2 2 di PQ sama dengan 3 minus 1. Berarti hasilnya apa? P sama dengan 3 dan Q sama dengan minus 1. Lalu ini ditanya, kita substitusikanlah P3, P sama dengan 3 dan Q sama dengan minus 1 ke persamaan yang ditanya. Ini 3 dikali 3 dikurang 2 kali minus 1 sama dengan 9 ditambah 2. Hasilnya 11. Dan nilai 3P dikurang Q dikurang 2Q adalah 11. Next, nomor 5. Ini adalah pilihan kedua tadi ya. Ini catatan yang tadi. Yang tadi nomor 4 tadi yang pertama, yang nomor ini yang kedua. Ya, dimana ini X, matriks X, ini matriks A, ini matriks B. Yang ditanyakan adalah D kuadrat kurang A kuadrat dikalikan dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Bagaimana caranya? Ini dia matriksnya tadi. Lalu ingat, posisi A inverse itu di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri lagi. Tadi di sebelah kiri ya. Awalnya di sebelah kiri ya, sebelum di inverse sebelah kiri, maka setelah di inverse kan sebelah kiri. Kalau dia awalnya di sebelah kanan ya, maka dia di inverse kan sebelah kanan. Ini dari di inverse kan. Ini dulu kita proses inverse-nya. Ingat, cari determinan dulu, 1 per AD, 2 dikali minus 3 itu minus 6 ditambah 1 per AD dikurang BC ya, B nya 5 dikali minus 1 itu minus 5 karena dikurang jadi positif 5. Ingat, ini AD, ini sisi ini kita pindah luaskan minus 32. Kalau ini kita ganti tanda, berarti 1 dengan minus 5. Lalu 1 per minus 6 tambah 5 itu minus 1, berarti 1 per minus 1 itu 1. Lalu ini kita kalikan, kita lakukan operasi perkalian matriks seperti biasa. Minus 7 dikali minus 3 ditambah minus 8 dikali 1, minus 7 dikali minus 5 ditambah minus 18 dikali 2, lalu 10 dikali minus 3 ditambah 26 kali 1, dan 10 dikali minus 5 ditambah 26 dikali 2. Ini dia hasilnya ya. Ini dia tadi hasilnya dikalikan. Maka setelah dioperasikan semua, ini dia 3 minus 1 minus 4 dan 2. Karena dikalikan minus 1 berarti 3 jadi minus 3, minus 1 jadi 1, minus 4 jadi 4 dan 2 jadi minus 3. Berarti di sini kita peroleh A-nya minus 3, B-nya 1, C-nya 4, dan D minus 2. Lalu kita substitusikanlah nilai-nilainya ke persamaan yang ditanya. Ya, ini dia, minus 2 kuadrat itu 4, dikurang minus 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16, dikurang 1 kuadrat itu 1. 4 dikurang 9 itu minus 5, dikalikan, ini kalian, 16 kurang 1 itu 15. Jadi hasilnya minus 75 ya. Berarti di sini akan ada yang namanya
untuk yang ini, catatan ini harus hati-hati. Kita akan melakukan operasi inverse dan perkalian matriks. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ini kofaktor. Berarti kalau kofaktor, intinya kita cari minornya dulu. Untuk M13, karena ditanya alfa 13, berarti M13 pada baris pertama, ini baris pertama, ya, baris pertama, kolom ketiga, ya, berarti ini dia. Untuk mencari determinannya, kita cari determinannya 4 dikali minus 2 itu minus 8, dikurang minus 3 dikali 2 itu minus 6, jadi positif 6, maka minor untuk M13 itu minus 2. Maka kofaktornya adalah min 1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 3 dikalikan minornya. Maka min 1, ini sesuai dengan ordernya ya, ordernya baris ditambah kolom. Maka minus 1 kali 4, minus 1 pangkat 4 itu 1 dikalikan minus 2, hasilnya minus 2. Lalu untuk kofaktor 21, cari minornya dulu, M21 baris kedua, ini baris kedua, kolom pertama. Berarti 5, 1, minus 2, 3. Kita cari determinannya, 5 dikali 3, 15, dikurang minus 2 dikali 1 itu minus 2, karena dikurang jadi positif, 15 tambah 2, 17. Maka A21, alfa 21, minus 1 dikalikan 2 ditambah 1, sesuai dengan ordernya, dikalikan M21. Minus 1 pangkat 3 itu minus 1 dikalikan 17, maka hasilnya minus 17. Terakhir untuk alfa 32, berarti pada baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua, berarti ada minus 1, 1, pindah minus 1, 1, dan 4 dengan minus 4. Kita cari determinannya, minus 1 kali minus 4 itu 4, dikurangkan dengan 4 dikali 1 itu positif 4, maka negatif, jadi 4 kurang 4 ya, 4 kurang 4 sama dengan 0, maka alfa 32 sama dengan minus 1 dipangkatkan dengan 3 ditambah 2 dikalikan minornya, maka minus 1 pangkat 5 dikalikan 0, tentu hasilnya 0 ya, minus 1 pangkat 5 itu minus 1 dikalikan 0, hasilnya 0. Next, nomor 7. Di sini ada sistem persamaan linear 3 variabel. Kita akan mencari penyelesaian atau nilai XYZ-nya dengan metode determinan. Yang pertama kita lakukan adalah cari dulu determinan dari ini. Caranya, semua koefisiennya ini, koefisien yang ada di sini, kita masukkan ke dalam sebuah matriks 3x3. Kita tuangkan dalam matriks 3x3 hasilnya ini. Maka kita akan menggunakan metode Sarus, di mana untuk yang kolom pertama kedua kita gunakan di luar ya. Maka yang untuk ini itu untuk positif, di sini positif, 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 ini yang ini negatif, negatif, negatif. Maka pertama 2 dikali minus 1 kali minus 2 dikali minus 3 kali minus 1 itu positif 6, minus 1 kali 2 kali 3 itu negatif 6, karena dia positif jadi negatif ya. 3 dikali 1 kali 2 itu 6, positif 6. Lalu untuk sebelah sini yang negatif dikurang ya. 3 dikali minus 3 kali 3 itu minus 27, karena dikurang jadi positif, berarti kan kurang minus 27, hasilnya positif 27. 2 kali 2 kali 2 itu 8, dikurang 8 ya. Minus 1 kali 1 kali minus 1 itu positif 1, karena dikurang jadi kurang 1. Kita proses hasilnya, maka untuk determinannya 24. Lalu kita cari determinan untuk X-nya ya. Untuk yang X, ini kan AX tambah Y kurang Y ditambah CZ kurang BY ditambah CZ sama dengan D. Jadi ini, yang ini koefisien D, D1, D2, D3. Maka untuk variabel X, X1, X2, X3, untuk koefisien A1, A2, A3 kita ganti dengan D1, D2, D3 ya. Sedangkan yang untuk koefisien D, koefisien C itu tetap ya. Maka ini dia dihasilkan, yang kolom pertama kedua kita keluarkan ya, lalu kita kalikan ini
hasilnya minus 30, ini hasilnya minus 2, yang ini hasilnya minus 78, dikurangkan dengan ini minus 9 karena dikurang jadi positif 9, ini minus 40 karena dikurang jadi positif 40, minus 13 karena dikurang jadi positif 13, hasilnya minus 48. Di sini kalian harus teliti, jangan sampai salah hitung. Lalu cari y-nya, ya, dimana di koefisien B1, B2, B3 diganti dengan D1, D2, D3. Di koefisien B-nya yang kita ganti, ya. Untuk koefisien A dan B kita keluarkan, ya, seperti biasa kita keluarkan ini. Lalu kita kalikan ini jadinya 26. Ini minus 10, 23, minus 10 dikali 2 dikali 3 itu minus 60. 3 dikali 1 dikali 1 positif 3. 3 dikali minus 3 kali 3 itu negatif 117, tapi karena dikurang jadi positif. 1 dikali 2 kali 2 itu 4, karena dikurang jadi negatif 4. Minus 1 dikali 1 kali minus 10, hasilnya 10 karena dikurang jadi negatif, ya. Maka hasilnya diproses hasilnya 72. Lalu terakhir untuk yang Z, di mana Z variabel koefisien C-nya yang akan kita ganti dengan D, ya. Ini dia, maka ini dia, yang ini dan yang ini kita pindahkan, kita copy, ya. Lalu kita kalikan seperti biasa, 2 dikali minus 3 kali 1 itu minus 6, minus 1 kali minus 13 kali 3 itu positif 39, minus 10 kali 1 dikali 2 itu minus 20. Lalu ini 3 dikali minus 3 kali minus 10 itu positif 90, karena kurang jadi kurang 90. Nah, ini dia 2 dikali minus 13 dikali 2 itu minus 52, karena negatif, karena kurang jadi positif, ya. Lalu ini lalu yang mana lagi, 1 dikali 1 dikali minus 1 minus 1, karena kurang jadi positif 1. Kita operasikan jadi hasilnya minus 24. Lalu setelah ini kita cari nilai x, y, z nya dengan cara x itu sama dengan dx per d. Dx nya tadi minus 48 dibagikan d, d nya tadi semuanya itu 24, hasilnya minus 2. Untuk y, dy per d hasilnya 3. Untuk z, dz per d minus 24 per 24 hasilnya minus 1. Jadi diperolehlah himpunan penyelesaiannya minus 2, 3, dan minus 1. Kalau kamu masih ragu-ragu, kamu bisa substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan 1, 2, atau 3 untuk membuktikan dia benar atau tidak. Oke, sekian untuk review PAS pertama kita mengenai matriks. Sampai jumpa di review PAS yang kedua mengenai transformasi geometri. Terima kasih.